Amin. Shalom aleichem. Puji Tuhan, senang sekali pagi ini saya bisa kembali berjumpa dengan saudara. 1 bulan kita nggak berjumpa sampai saya kangen dengan saudara. Saudara kangen enggak sih dengan saya? Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, pada pagi ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul Menjadi Idola. Kita ambil di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 6 ayat 14 sampai 15. Yohanan 6 ayat 14 sampai 15 yang demikian bunyinya. Kemudian ketika melihat tanda-tanda yang telah Yesua buat, orang-orang itu berkata, "Dia adalah benar-benar nabi yang datang ke dunia." Lalu karena mengetahui bahwa mereka akan segera datang dan memaksa dia untuk menjadikannya raja, Yesua menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi, menjadi idola orang itu merupakan kerinduan semua orang. Artinya kalau dia menjadi idola, berarti dia disukai banyak orang dan menjadi kebanggaan orang juga. Maka banyak orang ingin menjadi idola. Karena itu ada Indonesian Idol, atau supaya bisa cepat terkenal menjadi artis. Tidak jarang mereka melakukannya dengan cara menjatuhkan orang lain agar dirinya terkenal dan terangkat. Ini artinya mengangkat diri sendiri. Nah, kita lihat di dalam kitab, saudara-saudara, bagaimana banyak sekali orang mengidolakan Yesua. Tetapi sifat dan perjalanan hidup sang idola tidak juga kita idolakan. Yang lebih aneh, di Indonesia orang Kristen justru mengidolakan sesembahan lain. Maka mereka berusaha mati-matian supaya sang idola ini tetap berkibar-kibar namanya. Padahal kalau kita berbicara tentang situasi dan kondisi politik di Indonesia, umat Nasrani yang menyebut nama Allah itu bisa dikategorikan sebagai penistaan terhadap agama. Loh, Pak Yakub jangan jadi provokator. Tidak, saya bukan provokator. Tetapi realitas begitu. Coba contohnya, orang Kristen di Indonesia seringkali nyanyi apa? Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Begitu kan? Nah, saudara-saudara, untuk bangkit, itu harus apa dulu? Harus mati. Wah, ini kan penistaan. Bagi saudara kita umat Islam, Allah tidak pernah mati. Dan kenapa tidak mengidolakan Yesua? Karena menurut kitab suci Nasrani, yang bangkit itu siapa? Yesua. Kenapa tidak katakan dulu, mungkin belum kenal Yesua, Yesus bangkit, katakanlah begitu. Kenapa jadi Allah yang bangkit? Ini berbahaya, saudara-saudara. Tapi puji Tuhan kita sudah tidak lakukan itu lagi. Nah, biasanya untuk menjadi terkenal, untuk menjadi idola, itu harus punya kelebihan. Yesua itu menjadi idola banyak orang karena dia melakukan mukjizat dan tanda-tanda heran. Namun yang kita perhatikan adalah bagaimana dia memberi contoh sikapnya terhadap orang-orang yang mengidolakannya dan hendak menjadikannya raja. Kitab suci yang sudah saya baca tadi, Yesua justru menyingkir karena keinginan orang-orang yang tidak sesuai dengan tujuan, visi, dan misinya datang ke bumi ini. Karena itu ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, Yesua melakukan mukjizat sehingga dia menjadi idola
Karena dia adalah Elohim, yaitu Yahweh itu sendiri yang turun ke dalam dunia. Amin. Jadi Yeshua ini bukan manusia. Ada orang mengatakan Yeshua itu 100% manusia. Saya kurang setuju. Karena apa? Unsur manusia tidak ada di dalam dirinya. Unsur penting maksud saya. Manusia bisa dilahirkan itu karena ada sel spermatozoid dengan ovum yang bercampur sehingga menjadi zigot dan dilahirkanlah manusia. Tetapi di dalam diri Yeshua tidak ada. Jadi Yeshua ini adalah Yahweh yang turun ke bumi hanya berwujud manusia. Hanya wujudnya saja. Ini memang masih jadi kontroversial. Tetapi saya memang suka kontroversial. Asal bukan kontroversi yang ngawur. Kontroversi yang punya dasar firman. Sekarang kalau kita melihat dan ada penyelidikan tes DNA darah Yeshua. Ternyata darah Yeshua berbeda dengan darah 100% manusia. Karena memang dia bukan manusia, hanya wujudnya saja. Itulah sebabnya, maka di dalam kitab Injil Yohanan pasal yang ke-10 ayat yang ke-30, di sana dikatakan Ani wa ahav echad, aku dan Bapa itu satu. Dan lebih jauh lagi di dalam Yohanan pasal yang ke-8 ayat yang ke-24, Yeshua memperkenalkan dirinya dengan mengatakan, Laken amarti lakem ki tamutu vakato taikem. Ki imlo ta'aminu fi ki anihu tamutu vakato taikem. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, fi ki anihu, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Banyak orang berpikir, bagi saya yang penting Yesus. Yesus yang mana? Sedangkan Yeshua sendiri mengatakan, kamu akan mati dalam dosa-dosamu apabila engkau tidak percaya bahwa akulah dia. Dan lebih lanjut lagi, saudara-saudara, di dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga di dalam kitab Hebraic Roots Version. Kitab Korintus ini yang nulis siapa? Rabi Saul, Rasul Paulus. Di dalam kitab berbahasa Inggris dikatakan, because of this, I make known to you that there is no one who speaks by the Spirit of Eloah and says that Yeshua is accursed, and neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodes. Hanya orang yang betul-betul penuh dengan Roh Kudus yang mengatakan Yahweh itu Yeshua. Neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodes. Kecuali oleh Roh Kudus, Ruach HaKodes. Jadi kalau ada orang mengaku penuh Roh Kudus tapi menolak Yahweh, ini Roh Kudusnya dipertanyakan. Roh Kudus dari mana? Lebih jauh di dalam kitab Yohanan pasal yang ke-15 ayat yang ke-23 dikatakan hasne oti husnegam et avi. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Dan kalimat ini adalah kalimat sinergi, artinya bisa berbolak-balik. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Artinya siapa yang membenci Bapakku, dia juga membenci aku. Ini tidak bisa dipisah-pisahkan, saudara. Antara Yeshua dengan Yahweh tidak bisa dipisah. Karena memang Yeshua itu Yahweh. Ada orang yang dulunya menerima Yesus yang adalah Yeshua itu dalam kitab berbahasa Yunani adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi anehnya ketika dia sudah menerima nama Yahweh, justru kebablasan akhirnya menolak Yeshua. Mereka katakan bahwa saya sudah mendapat hikmat dari
Tuhan Yahweh, Yahweh Elohim, bahwa ternyata Yeshua itu bukan Yahweh. Nah, kalau kita membaca di dalam kitab berbahasa Aramaik, di dalam kitab Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11, di sana lebih jelas di dalam kitab Pesita mengatakan atilat lekon geir mana peruka daituhim Maria Mesia bemadinta de Daud. Yang artinya karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yahweh, Maria sang Mesias di kota Daud. Jadi yang lahir ke bumi itu siapa? Yahweh. Maria, Tuhan Yahweh, bukan Maria. Kalau Maria itu Elohim, tapi kalau Maria itu Tuhan Yahweh. Mar itu Tuhan. Dan lebih jauh lagi Yeshua ditulis di dalam kitab Yohanan pasal 1 ayat yang ke-1 tentang hubungannya dengan Yahweh. Di dalam Yohanan 1 ayat yang ke-1 dikatakan Beresit haya hadafar, wa hadafar haya et ha Elohim, wa hu hadafar haya Elohim. Beresit haya hadafar, pada mulanya ada dafar atau firman yang hidup. Wa hadafar haya et ha Elohim. Firman yang hidup atau dafar yang ada itu bersama dengan Elohim. Wahu hadafar haya Elohim. Dan firman atau dafar, firman yang hidup yang ada itu Elohim. Dan kita tahu bahwa Yeshua adalah dafar, firman yang hidup, firman yang dalam wujud manusia. Dan itu adalah Elohim. Sangat disayangkan saudara-saudara, pendeta-pendeta di Indonesia sekarang ini salah sangka. Mereka mengira karena mampu melakukan mukjizat dan tanda-tanda heran, berarti disertai oleh Tuhan dan mendapat kebenaran. Buktinya Tuhan memberi anugerah untuk melakukan mukjizat. Artinya kalau mereka menolak nama Yahweh, dianggap satu kebenaran, no problem. Apakah benar seperti itu? Kalau disertai oleh Elohim, memang benar. Saya setuju bukan hanya 100%, semiliar persen. Memang orang-orang yang menyembah kepada Yeshua, mereka melakukan mukjizat, walaupun mereka menolak nama Yahweh, mereka disertai oleh Yahweh. Itu memang benar. Tetapi apakah tindakannya menolak Yahweh juga sudah benar? Hanya karena mereka melakukan mukjizat? Kita kembali kepada kitab suci. Adakah seperti itu jawabannya? Di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-45 ayat yang ke-5, di sana dikatakan Ani Yahweh wa ain ot zulati ain Elohim a aserka velo yedatani. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain. Selain aku tidak ada Elohim. Aku akan memperlengkapimu walaupun engkau tidak mengenal aku. Jadi kalau ada pendeta tidak mengenal Yahweh bahkan menolaknya, tetapi dia bisa melakukan mukjizat itu karena disertai oleh Yahweh. Ayat ini mengatakan aku akan memperlengkapimu walaupun engkau tidak mengenal aku. Tetapi tindakannya menolak Yahweh itu bukan merupakan satu kebenaran yang include, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Apakah hal itu juga ada buktinya? Kita baca bersama-sama di dalam kitab Matius pasal yang ke-7. Kita lihat bersama-sama Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-21 sampai 23.
Di situ dikatakan bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir setan, dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat? Ayat 23 katakan apa? Dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu yang mengerjakan kedurhakaan. Anak durhaka itu anak yang tidak mengakui siapa? Tidak mengakui orang tuanya. Orang yang tidak mengakui Bapa sorgawinya, Yahweh Elohim, itu durhaka. Makanya walaupun dia atau mereka katakanlah melakukan mujizat, jangan saudara pikir itu satu kebenaran. Buktinya di ayat ini mereka ditolak, saudara-saudara. Jadi dibedakan antara Tuhan memakai saya melakukan mujizat. Berarti itu satu kebenaran? No, bukan. Tetapi ini karena kasih Elohim kepada umat-umatnya, karena dia sudah mengenal Yeshua. Lalu apa sih kehendak daripada Bapa? Di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-8, Mazmur 105 ayat yang ke-1, hampir sama. Intinya apa? Tuhan menghendaki namanya diserukan, disebut, dan diperkenalkan kepada bangsa-bangsa. Nah sekarang anehnya kalau banyak umat Nasrani, khususnya pemimpin-pemimpin gereja raksasa, yang gerejanya, jemaatnya puluhan, bahkan mungkin ratusan ribu, mereka menolak itu. Bagaimana mungkin mereka bisa masuk surga? Ada orang mengatakan, Pak Yakub jangan sembarangan menghakimi. Saya tidak menghakimi, kitab suci yang menghakimi. Kalau saya tidak punya hak untuk menghakimi siapa saya. Tapi kan kita bisa membaca kitab suci. Kalau saya menolak saudara, apakah saya boleh masuk ke rumah saudara? Saya begitu benci dengan saudara, bolehkah saya masuk ke rumah saudara? Tentu tidak boleh. Ngapain ini orang yang membenci datang-datang ke rumah, jangan-jangan mau merusak rumah saya? Bisa saja kan? Bagaimana orang bisa masuk surga kalau membenci si pemilik surga? Apa yang saya sampaikan ini direkam, tolong nanti bisa dibuka lagi. Bahwa pemilik surga Samayim itu Yahweh. Baca 1 Raja-Raja 8 ayat 30, ayat 39, ayat 43, ayat 49. Dan 2 Tawarikh 6 ayat 21, ayat 30, ayat 33, ayat 39. Semua ayat-ayat itu menyatakan bahwa pemilik sorga tempat kediaman Yahweh. Jadi bukan yang lain, saudara-saudara. Dan di sana tidak ada hadiah bidadari-bidadari, tidak ada di sana. Ini yang harus kita perhatikan. Nah yang menjadi pertanyaannya, kenapa nama Yahweh harus diserukan? Karena kalau lama tidak diserukan, lupa, saudara-saudara. Ya, seperti saya pernah ketemu dengan Bapak yang di depan. Ya, dulu ketemu saya waktu saya memberikan seminar di gereja Advent, ya Pak ya, di Sungai Bambu di Jakarta. Beliau masih ingat saya, tapi saya lupa nama, saudara-saudara. Face familiar, tapi lupa. Maaf, kenapa saya bisa lupa? Karena lama tidak disebut. Nah, Yahweh Elohim itu ingin namanya disebut supaya orang tidak lupa.
Kalau lupa, akhirnya tidak dikenal. Dan kalau tidak dikenal, akhirnya ditolak. Siapa dia katanya? Bahkan lebih mengerikan, saudara sudah pernah mendengar, saya pernah sampaikan ada pendeta dari Kalimantan yang mengatakan, Yahweh, makanan apa itu? Jakwe. Waduh, pendeta kok enggak ngerti nama Yahweh. Ini sekolahnya di mana ini orang? Kenapa harus diserukan? Kita membuka di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua. Hakim-Hakim pasal yang kedua. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 yang demikian bunyinya. Dan seluruh generasi itu dikumpulkan kepada leluhur mereka. Lalu bangkitlah generasi lain sesudah mereka yang tidak mengenal Yahweh dan juga perbuatan yang telah dia lakukan bagi Israel. Jadi karena nama Yahweh tidak disebut, maka mereka orang-orang Yahudi justru menolak Yahweh. Nah, orang kalau sudah menolak Yahweh, tingkah lakunya apa yang mereka lakukan? Kita lihat ayat 11. Lalu Bani Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh dan mereka melayani Baal. Orang yang tidak mau disadarkan menolak Yahweh, pasti kelakuannya seperti yang tertulis di ayat 11 ini. Apa yang jahat di mata Yahweh, itu yang mereka lakukan. Maka nama-nama sesembahan lain yang diagung-agungkan, yang ditinggi-tinggikan, yang dimasyhurkan, bukan nama Yahweh. Ini saudara-saudara, karena lama tidak disebut sehingga lupa dan bahkan dianggap setan yang seharusnya ditolak. Tetapi nama sesembahan lain justru yang ditinggikan. Saya kalau memikirkan hal ini, saya merasa sangat tragis kekristenan di Indonesia. Di Amerika, saya ketemu dengan orang-orang bule, mereka menyebutnya Lord. Tetapi ketika ditanya, kamu tahu enggak siapa yang disebut Lord? Mereka tahu, namanya Yahweh. Tapi kalau di Indonesia enggak. Oh, nyebut Yahweh, saksi Yehova nih ye. Ada yang bilang saksi Yehova ganti baju. Lah bajunya apa? Dari dulu sudah begitu. Sekarang siapa yang berani mengatakan saksi Yehova sesat? Ngomong yang kenceng coba. Kalau tidak dituntut masuk penjara itu orang. Saksi Yehova pun sudah disahkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi yang dijadikan target patokan kita, tolok ukur kita adalah firman itu sendiri, bukan yang lain. Ini yang pertama. Bagaimana menjadi idola? Karena mempunyai kelebihan. Dan Yeshua punya kelebihan. Dia melakukan mukjizat. Nah, saya sudah terangkan tadi. Kenapa hal itu? Karena Yeshua adalah Yahweh itu sendiri. Yang kedua, pendapat orang-orang yang ada pada saat itu yang mengatakan bahwa Yeshua itu nabi. Tidak 100% benar, saudara-saudara. Saya baca lagi ayatnya. Yohanes 6 ayat 14-15. Kemudian ketika melihat tanda-tanda yang telah Yeshua buat, orang-orang itu berkata, dia adalah benar-benar nabi. Jadi mereka menyatakan bahwa Yeshua itu 100% nabi. Memang orang Yahudi sedang menantikan nabi seperti yang dinubuatkan oleh Mose atau Musa di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat yang ke-15. Nafi mikir beka meakeka kamoni yakim leka Yahweh Elohika elaitis maun. Nabi akan dibangkitkan bagimu dari antaramu oleh Yahweh Elohimu dari saudara-saudaramu, seorang yang seperti aku,
kamu harus mendengarkan dia. Walaupun ada sekelompok yang mengatakan bahwa yang dimaksud ini bukan Yeshua, tetapi yang lain. It's okay, boleh-boleh saja. Itu hak seseorang. Ya. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah Yeshua. Namun Yeshua itu bukan sekedar nabi. Kalau bukan sekedar nabi, artinya dia juga nabi. Karena nabi itu artinya penyambung lidah Elohim. Yeshua bukan hanya penyambung lidah Elohim, melainkan dafar Yahweh atau firman Yahweh, sang penyelamat dan pintu satu-satunya ke Samayim atau ke sorga. Itulah sebabnya Kisah Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul ini ditulis oleh siapa, saudara-saudara? Oleh Lukas. Pasal 4 ayat yang ke-12 mencatat ucapan Kepa yang penuh dengan Ruach HaKodes atau Roh Kudus dengan mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam yang lain siapapun. Karena di kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Jadi penyelamat itu hanya satu, only one. Tidak ada yang lain. Karena itu di dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima dikatakan, karena Elohim itu Esa. Esa pula pengantara antara Elohim dan manusia, yaitu manusia Hamasya Yeshua. Ki Elohim echad, hu umelitz echad, bein Elohim, uvein anashim, hu hais Yeshua Hamasya. Jadi satu-satunya perantara antara manusia dengan Yahweh sang pemilik sorga adalah Yeshua Hamasya. Kenapa? Karena ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka hubungan antara manusia dengan Yahweh terputus. Sudah tidak bisa lagi ada hubungan yang baik. Karena dosa, maka Yahweh jauh dengan manusia. Bukan karena Yahwehnya yang menjauh, karena Yahweh sangat mengasihi manusia. Karena Yahweh itu kudus. Ketika dia dekat dengan manusia yang jahat, yang berdosa, mati manusia. Itulah sebabnya, maka ketika bangsa Yahudi ada di dalam perjalanan dari Mitzrayim, dari Mesir, menuju ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, dan ketika mereka bisa berkomunikasi dengan Yahweh, harus melalui perantara, yaitu imam besar. Imam besar kalau tidak menguduskan dirinya, ketika dia berjumpa dengan Yahweh dia mati. Karena itu sebelum untuk berjumpa, mereka harus betul-betul hidupnya kudus dan benar di hadapan Yahweh. Saudara-saudaraku yang kekasih, menerima sebagai idola itu sebetulnya sama saja dengan merebut kemuliaan Elohim. Karena itu ketika orang-orang Yahudi pada saat itu mengidolakan Yeshua dan mau menjadikan dia raja, Yeshua lebih suka menyingkir. Namun sekarang ini sebaliknya, banyak sekali pendeta-pendeta yang ingin menjadi idola umat. Dan saya katakan ini sama saja dengan merebut kemuliaan Elohim. Bagaimana cara pintas untuk menjadi sang idola? Masuk televisi saja. Saya dulu berpikir, wah ini pendeta hebat ya, sering masuk televisi sana-sini. Ternyata bayar itu saudara-saudara. Dia pikir bayar enggak apa-apa, yang penting aku jadi sang idola. Kalau pergi kemana-mana, wah yang ikut banyak. Padahal kalau didengarkan khotbahnya cuma guyon. Saya bukan anti khotbah guyon. Saya mau bikin saudara terpahak-pahak, terpingkal-pingkal juga bisa. Tetapi nanti saya jadi pelawak, bukan pengkhotbah, bukan pemberita firman. Jadi bukan berarti saya anti. Baguslah untuk refreshing.
Selama 1 minggu sudah capek, ya sekali-kali dihibur di gereja bolehlah. Cuman kalau hiburannya dari awal sampai akhir cuman terpingkal-pingkal saja. Ketika ditanya, bagaimana tadi khotbah Pak Pendeta? Bagus. Isinya apa? Nggak tahu saya. Pokoknya lucu deh. Dari awal sampai akhir, wah, kita sampai perut ini kaku. Ya bagus juga sih. Saya kan sudah 1 minggu kerja, capek, butuh hiburan. Ternyata pendeta saya mampu menghibur. Boleh-boleh saja. Tetapi kalau itu menjadi penekanan, apalagi maaf di Jakarta, enggak ada, jarang lah, bukan enggak ada ya, jarang orang bergereja melulu. Satu gereja, khususnya yang karismatik. Mesti pindah dari gereja ini, pindah ke gereja sana. Nanti lihat jadwal. Seperti orang mau makan cari menu. Menunya apa? Capcay, buyong hai, hai yang lain. Terus apa lagi? Bakso, kuah, bakso goreng. Pokoknya mau yang mana ada semua. Lihat di koran. Wah, saya perlu hiburan. Nah, ini nih di sini. Yuk kita datang ke sana. Terus nanti, wah saya perlu firman yang tegas. Ini perlu dapat jamu saya ini. Oh, ini orangnya tegas nih, bagus nih. Datang ke sana. Jadi jemaatnya itu bukan jemaat yang memang tertanam. Tetapi karena hanya untuk mendengar firman yang mengenakkan telinganya sendiri. Tapi saya bersyukur dan saya berterima kasih kepada saudara yang datang dengan setia untuk mencari firman yang benar. Dan saya tidak ingin saya menjadi idola. No. Karena saya bukan idola. Biarlah saudara mengidolakan hanya Yeshua HaMashiach sebagai junjungan agung kita. Kalau saudara membuat saya ini orang yang dikultus individu, cepat mati saya, saudara. Berapa banyak pendeta-pendeta yang jadi idola, yang memang mengangkat diri sendiri menjadi idola. Cepat pada mati, saudara. Dan saya masih belum pengen mati. Masih pengen melayani. Mati enggak masalah, saya sudah cerita kepada saudara berkali-kali kan. Waktu saya sakit, saya dibawa ke Singapura, saya sudah berserah. Kalau saya mati sekarang ya siap. Dan beberapa kali sampai anak saya bilang, Dedi ini kok nyawanya seperti banyak ya. Sudah mau mati berkali-kali enggak mati-mati. Ya puji Tuhan, saya masih diizinkan untuk dipakai Tuhan. Kalau ada orang bilang, saya ingin ketemu engkau Yeshua, face to face, muka dengan muka. Itu terkadang hanya omongan doang. Nah padahal untuk ketemu Yeshua muka dengan muka harus apa? Mati. Sudah siap mati? Oh nanti dulu Pak, saya belum kawin ya Pak. Bagaimana saudara-saudara? Kalau sampai kita melihat ada orang-orang tertentu yang berupaya untuk supaya terkenal, menjadi artis Nasrani, terkadang saya risih. Ya, kalau pergi ke mana-mana tempat gitu, selesai khotbah diajak foto sana, foto sini. Waduh, saya ini kayak artis saja. Mau ditolak bagaimana, enggak ditolak bagaimana, jadi bingung saya. Tapi saya enggak mau untuk diidolakan. Karena saya rindu orang yang mendengarkan firman dari mulut saya harus menomorsatukan Yeshua HaMashiach sebagai sang idola dan junjungan agung saudara. Itu fokus saya. Banyak orang yang ingin diidolakan, ujung-ujungnya apa? Duit lagi, saudara. Arahnya selalu ke materi. Karena hedonisme sekarang sudah masuk di dalam gereja. Dan ini mengerikan. Pendeta sudah bukan lagi menjadi panggilan, tetapi pekerjaan. Sehingga merasa tidak terbeban di dalam pelayanan yang Tuhan berikan kepadanya. Jujur saya katakan saudara-saudara, saya suka tinggal di Amerika. Karena udaranya bersih, udaranya kering, semua serba teratur. Mobil itu takut dengan orang. Kalau di sini orang takut mobil. Coba saja saudara berani nyebrang seenaknya, mati kelindes mobil. Kalau di sana kita baru mau nyebrang saja itu mobil sudah berhenti-berhenti.
Tidak ada kemacetan. Kalaupun macet, macet jalan, bukan macet cat seperti di Jakarta. Sampai berjam-jam di situ. Saya pernah keluar dari Bawen Bukit Permai, keluar dari jalan raya, menuju ke Semarang, untuk 100 meter saja menunggu 1,5 jam. Waktu itu Lea mau ikut, mungkin Bu Riz juga sempat tahu karena yang nganterin Lea. Waktu itu sudah terlambat saya tinggal. 1 jam berikutnya Lea bisa nyusul, nunggu di ya Indomaret di situ. Coba bayangkan saudara-saudara. Tetapi karena Tuhan memanggil saya di sini, saya tetap tinggal di sini dan saya tetap mencintai dan mengasihi saudara. Karena itu panggilan saya. Saya lanjutkan yang ketiga. Pendapat orang Yeshua sebagai Raja dunia juga sebetulnya menurunkan kadar visi dan misinya. Karena itu ketika orang-orang mau mengangkat Yeshua menjadi Raja, Yeshua menyingkir. Karena apa? Yeshua itu bukan sekedar Raja dunia, tetapi dia adalah Raja di atas segala raja. Siapapun, Yeshua adalah Raja. Dan ketika Yeshua mau disanjung, Yeshua menolak. Dan Yeshua sudah menolaknya sejak saat dicobai setan. Kalau kita membaca di dalam kitab Matius pasal yang keempat, coba kita buka bersama-sama, kitab Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Sekali lagi si Satan membawa dia ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaannya. Dan dia berkata kepadanya, aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau bersembah sujud kepadaku. Kemudian Yeshua berkata kepadanya, enyalah hai Satan, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu dan kepadanya sajalah engkau harus beribadah. Lalu si Satan meninggalkan dia dan nampaklah para malaikat datang menghampiri dan melayani dia. Yeshua tidak butuh sanjungan karena memang dia adalah pribadi yang layak disanjung. Jadi tidak perlu ayo sanjung saya. Dr. Zakir Naik katakan kalau ada satu ayat di dalam kitab suci yang mengatakan aku Tuhan sembahlah aku, maka aku akan jadi Nasrani. Tidak perlu. Yeshua tidak butuh sanjungan karena memang dia sudah layak untuk disanjung. Karena dia adalah Elohim itu sendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat, saudara-saudara. Kita melihat bahwa orang mengidolakan Yeshua tanpa tahu bagaimana perjalanan hidup Yeshua untuk layak diidolakan. Jadi seharusnya begini. Kalau saudara mengidolakan Yeshua, saudara harus mengidolakan juga bagaimana perjalanan hidup Yeshua untuk diidolakan. Yaitu dia harus menderita. Yeshua mati sehingga kita diselamatkan dan kita bisa mengidolakan. Coba kalau Yeshua tidak mati, tidak bisa kita mengidolakan dia. Penderitaan Yeshua lah yang menjadi sebab Yeshua layak untuk diidolakan. Kita seringkali membanggakan keberhasilan orang tanpa kita melihat bagaimana orang itu seharusnya melihat caranya orang tersebut untuk layak diidolakan. Artinya kita jangan melihat keberhasilannya, tetapi melihat bagaimana perjalanannya untuk menjadi berhasil. Karena kalau kita hanya melihat keberhasilannya, banyak orang iri melihat keberhasilan orang lain. Tapi perlu kita pelajari perjalanan hidupnya. Saya ingin ajak saudara untuk membuka di dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-28. Ulangan 28 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, dan Yahweh akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak akan turun. Ketika engkau mendengarkan perintah Yahweh Elohimmu, yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini untuk memegangnya
dan melakukannya. Kalau kita membaca ayat ini, pengertiannya, Bapa Yahweh itu akan membuat kita selalu sukses. Naik, 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 dan tidak pernah turun. Dan itu yang seringkali menjadi fokus kita. Tanpa kita membaca kelanjutannya. Di sini dengan jelas dikatakan, Yahweh akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak akan turun. Ketika, lah ini yang harus kita pelajari, engkau mendengarkan perintah Yahweh Elohimmu yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini untuk memegangnya dan melakukannya. Jadi lakukan firman, saudara-saudara. Jangan hanya melihat keberhasilan orang. Kalau saya boleh merenungkan, saudara-saudara. Kemarin perjalanan saya ke Amerika, itu rupanya cara Tuhan untuk saya bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak saya. Apa yang saya ceritakan ini sebagai satu kesaksian dan bukan untuk kesombongan. Karena tidak ada yang perlu disombongkan. Dina itu sekarang, saudara-saudara, sudah bukan lagi nurse biasa, tetapi menjadi charge nurse, pemimpin nurse. Nurse di Indonesia itu berbeda dengan nurse di Amerika. Nurse di Indonesia itu sering diomel-omelin sama dokter. Kalau di Amerika nurse itu bisa argue, bisa berdebat dengan dokter. Kenapa kamu memberi obat ini? Alasannya apa? Harus bisa memberikan alasan yang tepat. Dan nurse-nya bisa mendebat karena nurse tahu. Nurse di Amerika itu mandiri, saudara-saudara. Dia sudah Tuhan izinkan berhasil. Saya kemarin katakan, Dedi bangga sama kamu. Dedi bersyukur. Karena kita melihat bagaimana sejarah perjalanan kehidupannya. Orang kan hanya melihat keberhasilannya lalu iri. Dan apa yang saya katakan mungkin juga ada yang menganggap mau pamer. No, tidak ada sama sekali. Tetapi saya ceritakan kepada saudara bagaimana perjalanan kehidupannya supaya kalau Dina berhasil, saudara pun bisa berhasil. Ngerti, saudara-saudara? Dina melakukan firman ini. 2 hari sebelum saya pulang, dia katakan, Dad, Dina tadi stres di jalan. Karena nggak sangka-sangka hari ini sampai macet luar biasa karena kecelakaan. Ada kecelakaan, jadi macet total, dia terlambat 1 jam ke tempat kerja. Kan saya tanya, lah terus gimana? Bermasalah dong? Ya enggak, wong Dina yang absen. Lah terus gimana? Ya tetap Dina absen terlambat. Padahal dia sendiri yang absen. Bisa enggak dia tulis enggak terlambat? Bisa, tapi dia enggak mau. Dia jujur. Dan saya bersyukur. Karena itu yang saya tanam di dalam kehidupannya, kejujuran. Penuh dengan kasih. Saya sendiri sampai terheran-heran. Kemarin dengan Bu Yakub. Ada hadiah akhir tahun, ngasih hadiah itu sampai saya bingung. Papahnya, anaknya, menantunya, istrinya, cucunya, kasih hadiah semua, saudara-saudara. Belum pernah ada, paling orang kasih hadiah satu keluarga atau apa gitu ya. Ini seluruhnya, sampai saya bingung lihatnya. Tapi dari hati kecil saya bersyukur. Artinya dia bermurah hati. Dan saya tidak mau meminta sesuatu darinya. Karena itu satu perjuangan. Kalau kemarin ketika akan pulang, dia katakan, Dad tolong doakan ini rumah. Ada satu rumah yang sedang dibangun. Di daerah situ, itu diperkirakan rumah itu nilainya 800.000. 800.000 dolar tentu saja. Dan dia pengen rumah itu. Dia bilang tolong supaya rumah ini bisa dijual. Karena belum tahu apakah dijual atau tidak. Ada 2 rumah gandeng. Tiap pagi ketika saya jalan, saya melewati rumah itu. Dan keberhasilan ini tidak keberhasilan begitu saja. Dia pernah mengalami banyak masalah. Ketika kuliah dia harus pernah mengalami kegagalan hanya karena dia teledor. Pada saat dia ujian praktek di rumah sakit,
dia diminta untuk memberikan resume. Begitu semua sudah tanya jawab dengan dosennya, sudah selesai, dosennya tanya, bagaimana, sudah oke semua? Dia bilang oke. Lalu dosennya keluar. Ternyata Dina lupa, padahal nilainya B. Dina lupa kalau resumenya itu belum diberikan. Lalu dia kejar dan diberikan kepada sang dosen. Dosen katakan apa? No, you fail. Enggak, kamu gagal. Hanya begitu, nangis dia selama 1 minggu, saudara-saudara. Saya telepon setiap hari, saya berikan kekuatan. Karena dia harus bekerja ekstra untuk membiayai sekolahnya sendiri. Tapi kemudian ke dalam hiburan itu rupanya Tuhan izinkan waktu itu Dina langsung diwisuda. Dia diwisuda, saya tidak bisa datang. Karena waktu itu Tuhan belum kirim berkat. Dan saya katakan, kegagalan itu merupakan keberhasilan yang tertunda. Jadi jangan kecil hati. Dia semangat lagi dan kuliah dengan kuat. Tadinya dia sudah mau ganti major, saudara-saudara. Karena dia dijengkel. Hanya kurang 1, dia harus mengulang 1 tahun lagi. Harusnya 4 tahun, dia harus 5 tahun. Itu masa sekolah. Dan di dalam sekolah itu dia tahu bagaimana saya sebagai seorang gembala di desa, bukan di kota yang jemaatnya ratusan ribu yang duitnya banyak. Bukan. Dia harus membantu dengan bekerja di sekolahan. Bekerjanya apa? Bersihin WC. Pakai backpack yang di belakang. Itu tiap saat jam-jam kerja itu dia harus bersihin. Saya pernah bilang, Din, kalau misalkan sudah bersih bagaimana? Ya cari yang ada kotor. Lah kalau sudah tidak ada, ya pokoknya kerja. Kalau di Indonesia, misalkan sudah bersih semua, apa yang dilakukan, saudara-saudara? Duduk, mungkin tidur. Di Amerika tidak bisa begitu. Kalau jam kerja dia kerja. Nggak ada yang dibersihkan karena sudah bersih, ya pokoknya bersihin terus. Kalau ketahuan duduk termangu-mangu, pecat, saudara-saudara. Tidak ada urusan. Itu teknik kerja orang Amerika. Dan dia juga cerita ketika dulu waktu di Virginia, dia pernah kalau mau bekerja itu berjalan kaki 2 kilometer. Kalau untuk Pak Bandi mungkin tidak ada apa-apanya, karena Pak Bandi jalan bisa sampai 30 kilometer tiap harinya. Tetapi bagi seorang perempuan yang jauh dari keluarga, dan dia sendirian, ya, tiap hari dia harus berjalan 2 kilometer pulang balik sebelum naik bis. Ya, jadi dia pernah naik bis, pernah naik subway, kereta api bawah tanah, sampai akhirnya Tuhan memberkati dia punya mobil, dan bahkan bisa sewa apartemen. Kemarin itu saya iseng-iseng ukur, saya pengen tahu seberapa sih itu besar apartemennya dia. Ternyata ukurannya 13 kali 10 meter. Cukup besar. Dan dia sewa per bulan itu sekitar 2.000 atau 2.500. Cukup lumayan kalau di kurs Indonesia. Dia pernah kerja juga di Six Flags. Kalau di Indonesia semacam kalau di pasar malam kan ada itu yang kolongan gitu ya, dilempar, ada botol-botol dilempar. Nanti kalau dapat masuk ke berapa botol nanti dapat boneka, ya kan? Ada enggak di pasar malam begitu? Ya, yang saya dengar itu kemarin waktu di Amerika banyak jemaat yang ke pasar malam. Ya kan? Nah, pasti tahu itu. Itu pernah jaga begituan. Pernah jadi petugas kantor pos. Pernah juga kerja di toko parfum. Jadi kalau saya melihat perjalanan kehidupannya, wih luar biasa, saya bilang, waduh, ternyata apa yang saya tanamkan itu masuk di dalam dirinya. Saya tidak memanjakan dia. Akhirnya dia bisa nyekolahkan Simeon, dan sekarang nyekolahkan Lea. Kemarin memberangkatkan saya dengan Bu Yakub. Ini semua adalah karena anugerah. Bagaimana penggenapan nubuatan firman tergenapi, engkau akan naik dan tidak akan pernah turun kalau engkau melakukan firman. Jadi yang dipentingkan adalah melakukan firman-Nya. Jadi kalau orang malas, ya, bagaimana dia bisa dipakai Tuhan luar biasa? Bagaimana dia bisa berhasil di dalam kehidupannya kalau bermalas-malasan? Kerja sedikit capek, kemudian
Kalau melakukan sesuatu sedikit, selalu arahnya ke materi. Saya sampaikan ini dengan satu maksud, supaya saudara semua berhasil, saudara-saudara. Karena saya tidak ingin keberhasilan itu hanya kami nikmati. Saya bisa merasakan. Ya, artinya saya bisa tinggal di apartemennya dia, kan bisa ikut menikmati juga. Ya tidak berarti harus saudara semua ke Amerika, saudara punya apartemen semua, tidak, bukan itu. Tetapi semuanya itu sesuai dengan kapasitas yang Tuhan taruh di dalam hidup saudara. Kalau kerjaannya cuma tidur, ya sudah, jadilah kesuksesan dalam mimpi. Wah, jadi presiden, ya. Tapi cuma mimpi, saudara-saudara. Begitu nanti bangun, jadi presiden enggak? Masih ngiler di situ. Enggak menjadi nyata. Harus kerja, ulet, tekun, lakukan firman. Ya, jadi apa yang firman perintahkan itu yang saudara lakukan. Enggak usah mencontoh orang lain. Saya selalu tekankan kepada anak-anak begitu. Kemarin saya ketemu Lea hanya setengah bulan di Amerika. Karena tanggal 1 Januari Lea harus kembali lagi ke Pensacola. Kenapa? Padahal sekolahnya baru tanggal 20. Karena dia kerja di sekolahan. Apa yang dia kerjakan? Ngoseh WC, saudara-saudara. Dan saya biarkan belajar kerja. Untuk meniti, untuk meraih masa depan. Kalau saya bilang contoh kakaknya. Ini semua saya sampaikan kepada saudara. Supaya kita benar-benar berhasil naik dan tidak pernah turun. Ya. Jadi kalau saya ceritakan bagaimana kesulitan kehidupannya Dina, sangat mengerikan, saudara-saudara. Tetapi saya bisa bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Kita kembali ke firman, bahwa Yeshua itu kembali ke visi dan misi awal. Kita pun seharusnya kembali kepada visi awal Tuhan memanggil kita. Sesuai dengan kitab Yirmiyahu atau Yeremia 1 ayat yang kelima, yaitu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa untuk memperkenalkan nama Yahweh Besem Yeshua Hamashiach Ruach HaKodesh kepada dunia ini. Itulah sebabnya saya berupaya untuk punya radio. Dan saya tekankan kepada saudara-saudara yang menyiarkan radio, siaranlah dengan sungguh-sungguh karena semua jerih payahmu tidak akan sia-sia. Amin. Setidak-tidaknya keluargamu yang akan diberkati. Kalau kita harus berjuang terlebih dahulu, tetapi dalam perjuangan itu keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Ini tidak berbicara soal teologi kemakmuran. Kalau teologi kemakmuran itu hanya yang dipikirkan berhasil saja. Nanti giliran mengalami masalah, down. Tinggalkan Tuhan. Tuhan, apakah engkau ada? Apa engkau tidak lihat aku seperti ini? Kita harus berjuang untuk berhasil. Yeshua bisa menjadi idola kita karena Yeshua mati. Kalau Yeshua tidak mati, kita tidak akan bisa mengidolakan. Karena kita tahu. Dan seharusnya, saudara-saudara, umat Nasrani itu mengidolakan Tuhannya sendiri. Ya. Saya katakan bahwa orang Islam itu perlu dicontoh dalam hal nama sesembahannya dan nama nabinya. Seluruh dunia sama. Karena itu saya katakan sejak tahun 2001, mari kita hormati saudara kita umat Islam. Kalau mereka menjadikan Allah sebagai nama sesembahannya, kita hormati, kembalikan kepada yang punya. Karena kita punya Tuhan sendiri, namanya Yahweh. Tapi orang Kristen ini aneh. Nama Tuhannya berubah-ubah. Di dalam kitab berbahasa Inggris jadi Lord. Dalam kitab Taurat disebut Puang Matua. Di tanah Batak menjadi Debata Mulat jadi Nabolon. Di Indonesia jadi Allah. Karena Islam lebih dulu masuk. Dan di Yunani menjadi Theos dan lain-lain. Tetapi saya ingin tunjukkan kepada saudara 2 video. Ya, ini video seorang teolog Nasrani. Yang pertama, yang bernama Dr. Bobby Conway. Kita lihat bersama-sama video yang pertama apa yang dia ucapkan.
Silakan. Welcome to the 1 Minute Apologist. Apologetics seeks to give credible answers to curious questions, to give a defense. Is Allah and Yahweh the same God? Unfortunately, there's massive confusion among some people about Allah and Yahweh. Of course, Yahweh, the God of Christianity, and Allah, the God of Islam. Now, nothing could be further from the truth. A Muslim would not want to associate Yahweh with Allah, and a Christian who understands his theology or her theology would not want to confuse Yahweh with Allah. Now, there are similarities, like both would say that Allah and Yahweh are omniscient or infinite or all-powerful, but these are not the same God. And let me be clear. Both of these gods don't exist. As a Christian, I don't believe Allah even exists. I believe that Yahweh exists. And when it comes to understanding Yahweh and Allah, we need to know that Yahweh is unconditional in His love, whereas Allah is very conditional and He doesn't even seem as though He is a loving God. When it comes to salvation, in Christianity, a Christian is saved by grace, and Yahweh is a gracious God. Whereas Allah, it's about works and whether your good deeds outweigh your bad deeds. And even if they do, you're not sure until you get there whether or not you're saved. The God of the Bible is Yahweh, and the God of the Quran is Allah. And these gods are different, and it's important for us to understand that when you read the Quran and when you read the Bible, that Allah and Yahweh are not the same. Video ini mengatakan bahwa Allah dan Yahweh itu berbeda. Orang Islam mengerti betul bahwa Yahweh dan Allah itu berbeda. Tetapi orang Kristen justru bingung. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa Allah yang disembah oleh orang Islam dan yang disembah oleh orang Kristen itu sama, hanya nabinya yang berbeda. Dan ini yang mengatakan juga pendeta. Ini adalah teolog Nasrani, Dr. Bobby Conway. Sekarang kita melihat video teolog Islam yang bernama Dr. Syabir Ali. Dan Dr. Syabir Ali inilah yang membuat buku yang berjudul Bible, Quran, dan Sains Modern. Kita dengarkan bersama-sama apa yang dikatakannya. You're watching Let the Quran Speak. Now we answer questions we've received from you, our viewers. If you have a question yourself, visit our website, QuranSpeaks.com. Okay, but here are several questions about Yahweh. So the first question is, what does the word Yahweh mean? And does it appear in the Quran? The word Yahweh is Hebrew, meaning He is, and that is taken to be the name of God. It's not mentioned in this full form in the Bible. In the Bible, only the 4 consonants are mentioned, YHWH, and scholars now fill it out to say that Yahweh is the best pronunciation. Now, according to the Bible, this and only this Yahweh is God. There is no other. And since the Quran speaks about the God of Abraham, the God basically of the Bible, as the only true God, then the Quranic God and the biblical God is the same God. In the Quran, of course, God is referred to as Allah, and that in Arabic is the name of God, and that name of God is used also by Arabic-speaking Christians and Jews. And in fact, in Arabic translations of the Bible, we find the word Allah also used, but not as a translation of Yahweh, as a translation of Elohim. So the Quran never mentions Yahweh then? No. Okay. So this next question is, are Yahweh of the Bible and Allah in the Quran the same God? Which I basically answered, but I want to elaborate on that. I don't know how much time we have, but very quick. Yeah, the Quran is very clear that Muslims should say to our Christian and Jewish friends, "Ilahuna wa ilahukum wahid." Our God and your God is one. And the Quran, for example, in Surah 2, verse 163 says, وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. And your God is one God. There is no God but Him, the Beneficent, the Merciful One. So throughout the Quran is saying there's only one God, and identifies that as the God of Abraham and Isaac and Jacob. For example, in Surah 2 again, the Quran says that
were you present when when death came to Jacob, when he said to his sons, what are you going to worship after me? And they say, Na'budu ilahakum wa ilaha aba'ikum Ibrahim wa Ismail ilahan wahida. We are going to worship your God and the God of your father Abraham and Isaac. It is only one God. So this is the God that the Quran is inviting us always and impelling us to worship. It is the God of the Bible. We appreciate your answer, Dr. Shabir Ali. You're welcome to that. Jadi saudara-saudara, yang disampaikan oleh Shabir Ali ini bahwa Yahweh itu artinya He is atau Dia. Seharusnya adalah dari kekal sampai kekal. Kemudian dia katakan juga YHWH atau YHWH tidak bisa disebutkan dengan tepat, tetapi yang mendekati adalah Yahweh. Sebetulnya bukan begitu, tapi memang tepat namanya Yahweh. Huruf H di belakang tidak kedengaran. Ya. Kemudian Islam katakan di Quran bahwa Tuhanmu dan Tuhanku sama. Jadi saya katakan Kristen yang memakai Allah seharusnya mengikuti apa yang ditulis di Quran. Karena itu saya katakan kalau orang Kristen menggunakan Allah itu sama saja dengan penistaan terhadap agama Islam. Saya bukan provokator, tapi ini realitas yang ada. Orang Islam tahu persis bahwa Yahweh dan Allah itu berbeda, tetapi orang Kristennya justru kebingungan. Tadi yang dikatakan oleh Dr. Bobby Conway. Ya. Jadi saudara-saudara, ini yang saya sampaikan pagi ini untuk saudara, kiranya bisa memberkati kita semuanya dan kita semakin mencintai Tuhan kita sendiri dan kita mengidolakan siapa yang seharusnya diidolakan. Amin buat firman Elohim.